Bubuhan pengangguran angka 7 Warung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Bangkok Dangerous adalah film yang menceritakan tentang penyesalan dan pengorbanan seorang pembunuh bayaran. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, disutradarai oleh Akshay Pangchun yang dirilis pada tahun 2008. Berawal dengan penangkapan mafia besar yang ingin diinterogasi. Namun dari kejauhan terlihat seorang pembunuh bayaran bernama Zhao sedang menunggu detik-detik penembakan dengan snipernya. Saat waktunya sudah tepat, Zhao langsung menembak mafia tersebut. Saat di rumah, Zhao kedatangan paketnya. Setelah menerima paket itu, Zhao langsung membunuh pengantar karena ia tidak ingin meninggalkan jejak. Zhao punya 4 aturan. Pertama, jangan bertanya, tidak ada benar dan salah. Kedua, jangan bersimpati pada siapapun di luar pekerjaan, tak ada yang bisa dipercaya. Ketiga, hapus setiap jejak, datang tanpa nama dan pergi tak ada jejak. Keempat, tahu kapan untuk keluar sebelum kamu jadi target. Lanjut, Zhao pergi ke Bangkok untuk kembali menyelesaikan misinya sebagai pembunuh bayaran. Vincent Holiday. Di sisi lain, terlihat 2 orang bernama Aran dan bosnya yaitu Surat. Ia menanyakan tentang Zhao apakah ia bisa dipercaya. Aran meyakinkannya kalau orang Rusia sangat bisa dipercaya. Kembali ke Zhao, saat sampai di rumahnya, ia melakukan sesuatu yang umum dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran, yaitu menyiapkan jalan pelarian. Lanjut, Zhao menikmati suasana malam di Bangkok. Di sana, seorang pencuri berkedok penjual jam bernama Kong terlihat sedang beraksi. Namun, Zhao melihat Kong mencuri sambil memotretnya. Saat Kong makan, Zhao menghampirinya dan menawarkan pekerjaan. Awalnya, Kong tidak peduli. Saat Zhao pergi, akhirnya Kong menerima tawaran itu dengan bayaran setengah di awal. Zhao membayarnya sambil mengatakan, kau bisa menaruhnya di dalam dompet yang kau curi. Lanjut, ia memberitahu lokasinya dan Kong harus datang sendirian. Malam berikutnya, Kong benar mendatangi tempat Zhao. Kemudian, Zhao menjelaskan peraturan tentang pengambilan paket di klub Caribbean. Zhao memberikan uang bertanda silang yang harus diperlihatkan ke penari bernama Aom. Jika terlambat, ia tidak akan dibayar. Ketika di klub, Kong langsung memperlihatkan uang bertanda silang tersebut, dan Aom langsung memberikan paketnya. Lanjut, Kong menuju arah pulang. Zhao mengikutinya, dan tiba-tiba Kong menerobos lampu merah hingga polisi mengejarnya. Untungnya, Kong berhasil lolos dari sana. Saat sampai, Zhao marah karena ia tidak ingin ada polisi. Kong beralasan dia hanya ingin mengantar paket tanpa berhenti. Di rumah, Zhao membuka isi paket yang berisi foto target tersebut. Lanjut, Zhao berlari di malam hari hanya untuk melihat target dan mempersiapkan semuanya. Sedangkan Kong memberikan paket ke Aom. Aom juga memberikan paket tersebut kepada Surat. Surat mengatakan berikan apa yang ia inginkan. Berpindah ke Kong yang memberikan paket yang disediakan Aran. Di sana, Kong melihat foto gajah. Ia memberitahu Zhao kalau belalai gajah yang turun ke bawah membuatmu tidak beruntung. Lanjut, Zhao membuka paket yang ternyata berisi senjata. Kemudian Zhao bersiap, namun seorang anak melihatnya memegang senjata. Saat mobil target berhenti di lampu merah, Zhao langsung berangkat dan dalam beberapa detik, Zhao langsung membunuh target. Ketika pergi dari sana, seorang anak yang melihatnya tadi muncul tiba-tiba. Zhao menghindar dan akhirnya lengannya terkena sebitan besi yang membuatnya terluka. Lanjut, Zhao memeriksa transfer dari rekeningnya sambil mengobati lengannya. Setelah itu, Zhao pergi untuk membeli obat. Di sana, seorang wanita bisu bernama Pon menghampirinya. Zhao sadar ketika pegawai lain berbahasa isyarat kepada Pon. Zhao memperlihatkan lukanya dan Pon mencarikan obat tersebut. Di sana, Zhao membayar obat itu sambil menatap Pon dengan tatapan yang penuh arti. Sedangkan Kong memberikan sebuah perhiasan untuk Aom.
Di jalan, saat Kong ingin mengantar paket ke Zhao, beberapa orang memukulinya hingga koper itu rusak. Untungnya, Kong berhasil kabur dari sana. Setelah pulang, Zhao marah karena Kong terlambat. Kong menceritakan semuanya dan Zhao memahaminya. Kong mengatakan foto yang ada di koper itu adalah pria jahat. Di sana Kong juga meminta Zhao untuk mengajarinya segalanya. Saat Kong lengah, Zhao langsung menyerangnya. Zhao terus menyerang dengan cepat, namun Kong bisa menangkisnya. Zhao mengatakan itu adalah pelajaran pertamamu. Di hari berikutnya, Zhao terus mengajari Kong bagaimana cara menganalisis di sekitarnya dan cara menembak. Kemudian Zhao kembali mendapat target. Kong memberitahu kalau target adalah orang jahat yang membeli setiap gadis di desa. Malam harinya, Zhao bersiap menyingkirkan target. Saat target berenang, Zhao langsung membunuhnya di dalam air. Berpindah ke Kong, ia melihat berita kalau target Zhao sudah tewas di kolam renang. Lanjut, Zhao kembali melatih Kong. Setelah itu, setiap hari digunakan Zhao untuk melatih Kong. Kemudian, Zhao kembali ke apotek untuk mengajak Pon makan malam. Karena tidak bisa berbahasa isyarat, Zhao meminta pegawai lain untuk mengatakan kalau ia ingin mengajak Pon makan malam. Setelah memberitahunya, Pon hanya tersenyum. Mereka langsung makan malam di sebuah restoran sambil jalan-jalan. It's cooling it down. Hot again. Sedangkan Kong, ia berada di klub. Saat bertemu Aom, ternyata Surat dan Aran mengawasinya dari atas. Ia memerintahkan Aran untuk mengikuti Kong. Ketika Zhao dan Pon sedang berjalan, ponselnya berbunyi. Kong memberitahu kalau ada yang mengikutinya. Zhao menyuruh Kong pergi menuju stasiun kapal. Ia memberitahu Kong untuk memasukkan ponsel itu ke dalam koper dan membuangnya. Saat Kong di jalan, dengan sengaja ia melempar koper tersebut hingga Aran mengambilnya. Lanjut, Aran memberikan koper itu ke Surat dan ponsel di dalamnya berdering. Aran mengangkatnya dan memberikannya ke Surat. Zhao memberitahunya, jika orang-orangmu masih mengikuti, aku akan membunuh istrimu. Surat melihat ke kepala istrinya ada laser sniper yang mengintai. Ia mencoba mencari sniper tersebut namun tidak menemukannya. Lanjut, Zhao mengantar Pon pulang. Di sana Pon memperkenalkan Zhao kepada ibunya. What is your work? Banker. Yeah. Pon memberi isyarat kalau arti namanya adalah hujan. Mereka mulai berpegangan tangan dengan perasaan yang sama. Kemudian Zhao pulang karena hujan telah berhenti. Di rumah, Zhao membalikan foto gajah agar belalainya mengarah ke atas. Dan ia juga memelihara gajah di dekat rumahnya. Lalu, Zhao melihat foto target berikutnya yang berlokasi di pasar terapung. Zhao menyuruh Kong untuk tidur karena mereka akan berangkat lebih awal. Esok harinya, saat di pasar terapung, Zhao mempersiapkan senjatanya. Namun ada gangguan dari penjual buah yang membuat target menyadarinya. Target segera melarikan diri dengan perahu dan Zhao terus mengejarnya. Setelah membunuh target, Zhao memberikan paket kepada Kong untuk diantar. Di sana, Kong melihat berita dan memberitahu Zhao kalau orang yang sedang bicara di berita bernama Chicago.
Ia sama sepertimu, orang baik yang suka menumpas kejahatan. Lanjut, Zhao bersama Pon pergi berdua ke Goa Buddha dan berdoa di sana. Ketika di jalan, dua preman ingin merampoknya. Zhao langsung membunuh dua preman tersebut dan Pon mengetahuinya. Pon langsung pergi meninggalkan Zhao. Setelah itu, berhari-hari Zhao terus memikirkan Pon dengan menyesali perbuatannya. Setelah beberapa hari, Zhao menghubungi Kong untuk mengambil paket. Setelah mendapatkan paket itu, Zhao kaget karena target selanjutnya adalah Chicago yang diberitahu Kong. Dengan sedikit ragu, Zhao langsung mempersiapkan semuanya dengan menyusuri tempat dan jadwal untuk membunuh Chicago. Berpindah ke surat, ia khawatir karena pekerjaan terakhir ini sangat berisiko. Ia mengatakan kepada Aran untuk menghapus jejak dan menjamin keamanan dengan membunuh Aom. Berpindah ke Kong dan Aom, saat Kong pergi dengan paket, ternyata Aran sudah menunggu Aom. Lanjut, Kong mengantar paket ke Zhao. Zhao memberitahu Kong untuk datang jam 6 tepat untuk pekerjaan terakhir. Lanjut, Zhao membuka paket yang berisi sniper untuk membunuh target dari kejauhan. Karena target kali ini dijaga ketat oleh pasukan SWAT. Berpindah ke Kong, saat memanggil Aom, tiba-tiba beberapa orang menyerangnya. Kong berhasil mengalahkan mereka, namun Aran memperlihatkan Aom yang disandra. Pada akhirnya, Kong juga ditangkap untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, pasukan SWAT terlihat bersiap siaga, sedangkan Zhao juga bersiap dengan snipernya untuk membunuh target. Akan tetapi, Zhao tidak bisa menembak karena Chicago adalah orang baik yang dihormati banyak orang. Di sana pasukan SWAT melihat Zhao, mereka langsung menembakinya. Untungnya, Zhao berhasil kabur dari sana. Ketika di rumah, Zhao berpikir untuk pergi. Namun anak buah surat berdatangan ke rumah untuk membunuhnya. Zhao langsung melempar bom dan ia bersembunyi di bathtub kamar mandi agar tidak terkena ledakan. Lanjut, Zhao turun dan ia melihat jam tangan Kong dipakai musuh. Zhao bertanya, di mana Kong? Musuh memberitahu kalau Kong berada di tangan surat. Zhao langsung membawa orang itu menuju tempat surat. Berpindah ke Aran, ia menghubungi anak buahnya, namun tidak ada jawaban. Surat memberitahu mungkin Zhao sudah membunuhnya. Berpindah ke Zhao, ia berpamitan kepada Pon dan ibunya dengan kesedihan. Lanjut, Zhao mulai menyerang markas surat sendirian untuk menyelamatkan Kong. Di sini, Zhao berhasil membunuh semua penjaga dengan mudah, walaupun ia juga tertembak di bagian bahu. Sedangkan Aran bersiap bersama 3 anak buahnya. Namun Zhao datang dan langsung membunuhnya. Ia juga meledakkan Aran dengan bom hingga tewas. Kemudian Zhao melepas Kong dan Aom. Saat surat dan beberapa anak buahnya ingin kabur, Zhao langsung menembak anak buahnya hingga surat yang tersisa. Polisi berdatangan dan Zhao tetap menodongkan senjatanya ke arah surat. Zhao masuk ke mobil dan ia teringat tentang Pon dan penyesalannya yang membuatnya tidak bisa bersama Pon lagi. Dengan keyakinannya sendiri, Zhao membunuh dirinya sendiri bersama dengan tewasnya surat. Sedangkan semua kekayaannya diberikan kepada Kong, yang telah dianggap sebagai keluarga dan murid satu-satunya. Selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gaisan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini.
Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Baru biji barang masuk deh.